Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Mes berhantu. Perkenalkan, nama aku Asri. Di sini aku mau cerita tentang apa yang aku alami dulu saat tinggal di Mes Karyawati, sebuah perusahaan besar. Semua yang aku ceritain di sini dengan nama samaran ya. Kalaupun ada yang tahu, kisah ini cukup senyum aja. Sebenarnya kejadian ini cukup lama. Bahkan ada beberapa kejadian yang aku udah lupa. Tapi tenang saja, masih cukup banyak kok yang aku ingat. Aku cuma mau ceritain beberapa bagian sudut pandang dari teman-teman satu mes dulu. Karena setiap kejadian sesuatu, pasti kita saling bercerita satu sama lain. Ada beberapa nama juga di sini, jadi tolong diinget ya, biar nggak bingung. Mes ini khusus wanita. Ada satu lagi mes khusus cowok, yang jaraknya cukup jauh dari sini. Di mes ini juga nggak semuanya menetap. Ya cuma ada kami berempat aja yang menetap, karena jarak rumah yang jauh. Sisanya cuma datang pas istirahat atau sekedar rebahan badan aja. Jadi kebanyakan kalau malam gimana sepinya, ini mes. Karena kita cuma berempat aja. Udah gitu jarak ke pemukiman warga hampir 400 meter jauhnya. Oh iya, jarak ke pabrik juga nggak jauh kok, cuma 100 meter. Cuma jalan kaki sampai. Aku di sini mau menjelaskan siapa saja yang menetap di mes ini selain aku. Kamar nomor 2 ditempati sama Ani. Udah berkeluarga dan dia perantau. Itu sebabnya dia menetap di mes ini. Kamar nomor 3 ditempati sama Mbak Asri. Seseorang single parent, berjuang buat anaknya yang masih bayi. Terakhir nomor 5 ada Bu Yati. Beliau salah satu yang berani di mes ini. Kalau nggak ada beliau mungkin kita udah kabur. Nah, itu diinget ya, biar nggak bingung. Awal mula tinggal di mes itu, biasa aja. Sumpah nggak ada kejadian apapun sama sekali. Padahal jujur aja, aku tipe yang cukup sensitif sama hal yang berbau mistis. Tapi entah kenapa saat itu aku ngerasa aman aja. Mungkin di sini kita belum buat masalah yang mengusik mereka kali ya. Dan juga nggak pernah ada cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang mes ini. Atau mungkin sengaja nggak cerita. Ini adalah gangguan pertama yang terjadi di antara kita. Lebih tepatnya dialami oleh Mbak Sri. Kita di sini udah hampir 1 bulan dan baru kali inilah ada yang usil. Tapi Mbak Sri baru cerita setelah Mbak Ani yang cerita dulu. Jadi gini, saat itu kita lagi di dapur, masak-masak buat kita makan. Waktu itu mau maghrib, seingat aku, tiba-tiba Mbak Ani ngomong ke kita, "Kalian ada yang ke kamarku nggak semalam?" Ya otomatis kita semua langsung melihat ke arah dia dan serempak menjawab, "Enggak Mbak." "Oh, tak kirain ada." Aku kepo lah, kenapa dia tiba-tiba nanya begitu. Takutnya kan ada maling atau apalah di mes ini. "Emangnya kenapa Mbak? Ada barang yang hilang kah?" "Oh, enggak apa-apa kok." Ya udah, dia bilang nggak apa-apa. Tapi kita yang ditanya begitu malah makin penasaran kan. Kamu ditanya tuh jawab yang benar. Ada opo?" Tanya Bu Ani. Kalau beliau yang ngomong, langsung pada nurut. "Iya Bu, tadi malam aku ngerasa ada yang bisik-bisik di kupingku. Tak kira di antara kalian ada yang iseng." "Bisik-bisik gimana? Yang jelas toh," jawab Bu Yati. "Iya Bu, bisik-bisik kayak, 'Ayo bangun, ayo cepet bangun,' gitu loh Bu." "Terus?" "Ya enggak, aku peduliin lah, ngantuk banget aku semalam karena capek." Di situ aku cuma bisa diam dengar Mbak Ani cerita. "Perasaan kamu aja kali Nduk," ucap Bu Yati. Gak lama Mbak Asri ikut bercerita hal yang sama. "Aku juga Bu, ada yang bisik-bisik pas aku lagi tidur." "Kapan itu Sri?" tanya Bu Yati. "Udah 2 minggu yang lalu kira-kira Bu," jawab Mbak Asri. Nah berarti Mbak Asri lah yang pertama kali diganggu sama mereka ini. Bu Yati pun bertanya ke Asri kenapa baru cerita.
Dan dijawab katanya takut, kita semua nggak percaya sama dia. Kamu dibisikin kayak gimana emangnya? Tanya Bu Yati. Sama kayak Ani. Saat itu juga Bu Yati langsung coba menenangkan mereka berdua. Beliau bilang mungkin cuma perasaan aja. Ya udah, setelah itu kita lanjut masak dan makan bareng di dapur. Selesai? Belum, masih ada lagi. Kali ini aku yang akhirnya dapat bagian diganggu sama mereka. Setelah selesai makan, biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu. Di situ cukup lama. Ya biasa, ngegosip tentang apa yang terjadi di pabrik. Saat asik-asik lagi ngobrol, entah kenapa aku ngerasa ngantuk aja saat itu. Aku lihat jam baru mau pukul 8:30 malam. Gak biasanya jam segini aku udah ngantuk. Ya udahlah, akhirnya aku pamit duluan ke kamar. Kebiasaan aku kalau mau tidur itu selalu nonton TV dulu sebentar biar makin ngantuk. Jadi TV akan menyala terus sampai pagi. Gak terasa saat itu juga aku langsung tertidur. Sumpah ini bener-bener tumben banget. Seingat aku sih gak mimpi saat itu, cuma aku ngerasa ada orang ngomong di luar kamar. Dan makin lama suaranya makin dekat di telinga aku. Ayo cepat keluar, ayo cepetan. Suaranya itu kayak cewek, tapi ya aneh gitu, gak bisa digambarin. Pas denger ada yang bisik-bisik seperti itu, aku langsung buka mata. Saat itu juga, dan lihat di sekitar gak ada siapa-siapa sama sekali. Dalam hati bertanya-tanya, siapa yang bisik-bisik tadi? Hal yang baru aku sadari adalah pada saat aku mau lanjut tidur, aku baru ngeh kalau TV ternyata mati. Siapa yang matiin? Gak mungkin dong, mati sendiri kan? Saat itu aku kayak bodoh lah, dan lanjut tidur lagi. BTW kejadian bisik-bisik ini gak sekali, tapi 4 hari berturut-turut aku alami. Makin anehnya, selama 4 hari itu aku, Mbak Sri dan Mbak Anis sama-sama dibisiki kata-kata yang persis banget. Semua terungkap saat kita lagi kumpul bareng di dapur lagi. Aku bertiga udah ribut perkara dibisikan ini dan Bu Yati dengan santainya berkata, udah gak usah ribut, dibisikin doang toh. Ucapnya dengan sangat santai. Tapi emang sih dibisikin aja. Dan walaupun sebenarnya aku tahu kalau aku ini sensitif sama hal begitu, tapi ikut diisengin, ya jadi ikutan heboh dong. Setelah 4 hari itu suara bisikan itu makin jarang, bisa dibilang sebulan 1 kali. Nanti akan ada saatnya kita semua tahu siapa yang bisik-bisik itu dan apa niatnya. Cuma kalau sekarang masih seumur jagung yang masih belum tahu apa-apa. Kalau ini sih lumayan ngeselin. Bayangin aja nih, jam 12:30 pagi, kalau nggak salah kita semua udah tidur. Aku adalah tipe yang gampang banget kebangun dengan suara sekecil apapun. Saat lagi tidur, ada yang ketuk pintu kamar aku. Bukan cuma sekali, tapi 3-4 kali. Dan ketukannya pun cepet, nggak seperti ketukan sewajarnya. Kebangunlah aku. Ya aku pikirkan penghuni mes ini yang ngetuk mungkin ada perlu. Saat aku buka pintu, disinilah aku kaget dan heran. Kenapa? Aku nggak tahu ini ketukan atau enggak, tapi percayalah, saat aku buka pintu dan aku lihat yang lain juga buka pintu kamarnya. Jadi secara bersamaan kita buka pintunya, seperti ada yang mengetuk semua pintu secara bersamaan. Aneh, gak masuk akal. Iya emang, tapi itulah kenyataannya. Saat itu pun kita semua saling lihat-lihatan. Ekspresi kita semua itu loh yang sama, kebingungan. Kenapa bisa sama-sama buka pintu kamar dan bebarengan lagi? Lebih anehnya, gak ada siapapun di luar alias sepi. Kejadian ini bukan cuma sekali, tapi cukup sering. Hanya saja ketukan secara bersamaan itu cuma 1 kali. Seterusnya satu persatu kamar yang diusilin diketuk pintu kamarnya. Bahkan siang hari pun tetap diusilin. Ini aku dengar dari Mbak Ani yang cerita. Saat itu dia pulang sebentar ke mes saat istirahat karena ada barang-barang yang ketinggalan. Seperti yang aku bilang di atas, ada penghuni mes yang cuma sekedar datang saat istirahat aja ya. Saat Mbak Ani di kamarnya, dia mendengar ada suara ribut-ribut di luar mes.
Mbak Ani pun langsung keluar mencari sumber suara ribut tersebut, dan ternyata penghuni mes kamar nomor 6 dan 7 lah yang ribut. Mereka saling memaki satu sama lain. Mbak Ani pun inisiatif untuk memisahkan mereka dan bertanya apa penyebab mereka bertengkar. Ternyata masing-masing kamar mereka ada yang menggedor pintu kamarnya. Dan di saat itu pun hanya mereka berdua yang sedang ada di mes tersebut. Karena nomor 6 menuduh kamar nomor 7 dan begitu sebaliknya. Mbak Ani yang sudah sering diusilin dengan ketukan itu pun gak heran dan langsung mencoba meredakan mereka berdua. Kalau aku cukup sering diusilin kayak gini, lebih seringnya malam. Bahkan saat aku lagi asik nonton TV, tiba-tiba pintu digedor. Bukan ketukan lagi, tapi digedor. Kesel lah aku kalau pintu kamar digituin. Kan bisa biasa aja, gak perlu digedor. Aku langsung bangun, buka pintu dan niatnya dalam hati mau langsung maki-maki. Ternyata gak ada siapa-siapa di luar. Semua ada di kamarnya. Terkadang keusilan mereka itu suka berurutan, seperti dari bisikan, ketukan, dan lanjut ke suara orang mandi. Karena posisi kamar aku yang persis banget sebelah dengan kamar mandi, bisa dengan jelas aku dengar. Awalnya ada yang ketuk kamar aku, posisi udah tidur. Aku paham itu ketukan dari mereka, jadi gak aku gubris. Karena ketukan itu aku jadi kebangun dari tidur. Niatnya mau langsung lanjut tidur lagi, tapi aku kembali membuka mata. Bukan karena ketukan, tapi aku dengar ada yang mandi. Iya, di kamar mandi persis sebelah kamar aku. Aku lihat jam pukul 2 pagi. Logika aja, siapa yang mandi jam segini? Ini yang buat aku gak bisa lanjut tidur lagi. Suaranya itu persis layaknya orang mandi. Aku dengerin dan langsung merinding luar biasa. Saat itu rasanya aku mau kabur dari kamar ke kamar yang lain, tapi takut buka pintu. Hampir 5 menit aku mendengarkan suara itu. Merinding selama 5 menit tersebut. Akhirnya perlahan suara itu pun hilang. Pelan-pelan aku coba buat tidur lagi, karena gak mau kena usil yang selanjutnya. Esoknya seperti biasa, kita masak bareng-bareng di dapur berempat. Aku mau cerita masalah semalam, tapi takut. Akhirnya Bu Yati lah yang buka topik pembicaraan ini. Di sini siapa yang suka mandi pagi-pagi? Celetuk Bu Yati. Semua langsung diam dan memalingkan pandangan ke arah Bu Yati. Intinya gak ada di antara kita yang suka mandi jam segitu. Kirain aku doang yang denger ada yang mandi jam segitu, ucap aku tiba-tiba. Kali ini semua langsung memandang ke arah aku. Ada lagi yang dengar? Tanya Bu Yati. Dan ternyata cuma kita berdua aja. Ternyata belum usai. Kalau aku cuma dengar ada yang buka keran kamar mandi, Bu, kata Mbak Asri. Loh, beda ya? Iya, lusa kemarin aku kebangun karena kebelet kencing. Awal masuk ke kamar mandi sih gak ada suara keran, Bu. Terus, napas aku udah selesai, samar-samar aku dengar suara keran kamar mandi yang di sana bunyi. Langsunglah aku balik ke kamar, keburu takut akunya, Bu, ucap Mbak Asri. Mendengar ceritanya pun aku langsung merinding luar biasa saat itu juga. Bayangin, itu kamar mandi di sebelah kamar aku. Tapi anehnya aku gak dengar suara keran menyala, cuma yang mandi aja. Kalau cerita yang ini lebih serem, lebih merinding dibanding yang cerita sebelum-sebelumnya. Sosok itu hadir yang menurut aku gak secara kebetulan, tapi ada penyebabnya. Mungkin teman-teman berpikir gangguan-gangguan yang ada di sini itu satu sosok, tapi ternyata masih satu sosok lagi yang cukup sering mengganggu kita semua. Balik lagi ke awal, sosok itu hadir secara tiba-tiba setelah kita mengadakan suatu acara di mes. Hari itu Mbak Ani berulang tahun. Entah itu ide dari mana, tiba-tiba dia mau merayakan ulang tahunnya di sini dengan mengundang beberapa teman dari pabrik. Segala macam makanan dan minuman sudah disiapkan. Bukan pesta, hanya sekedar makan-makan kecil aja. Jujur malam itu mes sangat berisik, canda tawa, teriakan panggilan yang intinya cukup mengganggu. Saat itu pun tidak ada keanehan di mes. Acara berjalan lancar-lancar aja. Aku lupa acara itu selesai jam berapa.
Tapi saat udah beres-beres dan balik ke kamar untuk tidur, aku lihat jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Gak terasa emang, apalagi kumpul dengan teman-teman. Aku pun langsung bersiap untuk tidur karena mata udah mulai mengantuk. Badan pun terasa cukup lelah. Saat menutup mata, tiba-tiba indera penciuman aku mencium aroma wangi seperti wangi melati. Dalam otak langsung berpikir, pepatah orang-orang kalau ada bau melati berarti ada yang hadir di sekitar kita. Saat itu juga aku langsung merinding di bagian leher. Aku tetap coba buat tutup mata, berharap langsung tertidur dan tidak memikirkan bau-bau melati tersebut. Tapi ada yang lain. Ada bau yang kali ini tertiup oleh indera penciuman aku. Bau busuk. Baunya sangat menyengat sampai bikin dada aku sesak. Karena bau inilah aku membuka mata dan inilah yang aku sesalkan. Ada yang lewat persis di depan aku. Sesosok perempuan berbaju merah terbang di depan aku dan menembus tembok. Tatapan aku seperti terkunci ke sosok itu dan melihat dengan jelas sebagian wajah yang hancur. Badan aku saat itu serasa terkunci. Suara aku serasa tertahan di tenggorokan. Sekarang, aku merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku baca-baca saat itu juga. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok dengan cukup jelas. Sosok tersebut menembus tembok dan keluar ke arah kamar mandi sebelum kamar aku. Saat sosok itu sudah hilang, barulah aku bisa bergerak. Saat itu pun aku langsung tutup semua badan dengan selimut. Jujur aku gak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Di hari-hari selanjutnya, dia kembali muncul. Dan kali ini bukan di kamar, melainkan di dapur mes. Iya, aku lihat sosok itu dengan bentuk yang benar-benar padat. Jam 11 malam, perut aku terasa sakit sekali karena belum makan dari siang. Terpaksa harus ke dapur jam segini karena aku punya riwayat sakit emah. Daripada nanti makin parah, aku buka pintu kamar. Lihat kanan dan kiri, sepi. Kelihatannya yang lain sudah tidur karena tidak ada suara TV yang terdengar dari dalam kamar masing-masing. Aku coba beranikan diri, berharap gak ada yang mengganggu saat makan nanti. Perlahan aku berjalan ke arah dapur. Ya, untungnya sih dekat dengan kamar aku. Sesampainya di dapur, aku ambil telur yang ada di kulkas, lalu siapin bahan-bahan yang lainnya. Malam itu dingin banget karena habis hujan dari sore sampai habis isya. Posisi mes yang belakangannya ada rawa-rawa mendukung suasana makin mencekam. Sembari memasak, aku baca-baca dalam hati. Saat sedang masak, entah kenapa aku tiba-tiba merasa merinding di bagian leher belakang. Bahkan menjalar sampai ke area pundak. Makin kuat, aku baca-baca di dalam hati. Sampai selesai memasak, syukurnya tidak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan aku aja yang parno karena sendirian di dapur malam itu. Akhirnya aku lanjut makan di meja. Keadaan masih aman, tapi cuma untuk beberapa saat. Gelas air minum yang aku taruh di depan bergerak perlahan. Dan aku ngelihat gelas itu bergeser dengan sangat jelas. Aku cuma bisa diam saat gelas itu bergeser. Tatapan aku terpaku ke gelas itu. Belum usai gelas bergeser, merinding yang aku rasakan saat ngelihat gelas itu. Kali ini ada hawa dingin yang aku rasakan di punggung. Rasanya seperti hembusan angin, tapi rasa dinginnya itu menusuk sampai ke tulang. Sudah selesai? Belum. Aroma wangi melati kini terhirup oleh indera penciuman aku. Dan ya, benar saja, ternyata sosok itu kembali lewat persis di samping aku. Terbang melayang seakan tidak peduli dengan kehadiran aku di sini. Aku cuma bisa diam. Kali ini aku seperti ada kekuatan untuk menahan gangguan dari sosok itu. Mata aku melirik, mengikuti sosok itu berjalan ke arah kamar mandi samping kamar nomor 5, lalu menembus tembok kamar mandi dan hilang. Tanpa basa-basi aku balik ke kamar dengan membawa nasi. Ya walaupun takut, tapi aku masih memikirkan kesehatan aku sendiri.
Untuk hari-hari selanjutnya, aku lebih sering bertemu dengan sosok ini. Semakin seringnya aku bertemu, semakin terbiasa aku melihat bentuk sosoknya. Hari itu aku dan Bu Yati pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Ya, kita tinggal bersama jadi patungan untuk membelinya. Mbak Astri dan Mbak Ani menunggu di mes. Kebetulan aku dan Bu Yati berangkat sehabis pulang kerja, yaitu sekitar pukul 5 sore. Sebenarnya enak sih ke kota, bisa cuci mata, lihat-lihat barang yang bisa dibeli. Setelah dirasa cukup, aku dan Bu Yati kembali ke mes. Saat itu aku lihat jam 8 malam. Kita kemalaman karena sering mampir ke toko lain, terutama toko baju. Gak ada firasat apa-apa, gak ada juga telepon atau SMS yang masuk. Kenapa aku berkata demikian? Karena saat aku dan Bu Yati sampai di mes, kita berdua dikagetkan dengan keadaan Mbak Asri dan Mbak Ani. Mereka berdua berada di teras mes, tergeletak, tak sadarkan diri. Akhirnya aku dan Bu Yati bergegas menolong mereka. Kita berdua berusaha menyadarkan keduanya agar tahu apa yang terjadi. Setelah susah payah dan khawatir luar biasa, Mbak Asri duluan yang akhirnya tersadar. "Sri, kamu kenapa?" tanya Bu Yati yang khawatir. Mungkin karena baru sadar dan linglung, Asri tidak menjawab pertanyaan Bu Yati. Tak lama Mbak Ani ikut tersadar. Aku ambilkan air putih untuk mereka berdua agar dapat cepat pulih. Saat sudah terlihat cukup baik kan, aku tanya perlahan ke mereka berdua, apa yang terjadi. Aku melihat ekspresi wajah mereka yang seperti ketakutan. Mbak Asri pun terlihat seperti sesekali mencuri pandang ke arah pintu gerbang dan kamar mandi samping kamar aku. Feeling aku udah gak enak. Aku usul ke Bu Yati untuk ditunda esok hari aja. Di samping itu Bu Yati mengajak Mbak Asri dan Mbak Ani untuk tidur di kamarnya, dan aku tidur di kamar sendiri. Sampai mau tidur pun, aku penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat saat kita pergi ke kota. Mata aku udah sayup-sayup sembari menonton TV. Acara film yang seru memaksa aku untuk tetap menonton, walaupun rasanya udah sangat mengantuk. Saat menonton, samar-samar aku dengar suara. Aku coba fokus mendengar dari mana sumber suara itu. Ternyata bukan dari suara film yang sedang aku tonton. Kenapa aku penasaran? Karena suara itu seperti kicauan anak ayam. Pasti teman-teman semua tahu kan, kalau ada suara tersebut berarti, sudahlah, aku gak mau sebutin. Takut datang nanti. Intinya aku dapat suara itu 3 kali secara berurutan. Setelah dengar suara itu, matikan TV dan langsung tidur. Esoknya sepulang kerja, kita langsung kumpul di dapur. Tanpa basa-basi aku pun langsung menanyakan apa yang terjadi malam itu. Begitupun dengan Bu Yati, dia pun juga penasaran kenapa mereka berdua bisa tergeletak di teras mes. Akhirnya mereka berdua pun berani untuk bercerita. Selepas maghrib mereka berdua di kamar masing-masing. Tiba-tiba Mbak Ani mendengar suara tertawa dari arah dapur. Mbak Ani pikir aku dan Bu Yati sudah pulang. Dia langsung keluar kamarnya dan melihat ke arah dapur. Tapi ternyata apa yang dia lihat tidak sesuai dengan dugaannya. Apa yang dia lihat adalah seorang wanita sedang duduk di atas meja makan dengan posisi membelakangi Mbak Ani. Wanita itu memakai baju putih dengan kondisi rambut yang berantakan dan panjang. Mbak Ani ingin tahu siapa sosok tersebut. Jadi dia menuju arah kamar Mbak Asri untuk menanyakan siapa yang ada di dapur tersebut. Namun saat ditanya oleh Mbak Ani, Mbak Asri pun terheran dengan pertanyaan Mbak Ani. Akhirnya Mbak Ani mengajak Mbak Asri untuk melihat ke arah dapur tersebut dan memanggil agar terlihat wajah dari sosok itu. Namun saat dipanggil, sosok tersebut bukannya menoleh, tapi langsung terbang ke atas menembus langit-langit dapur. Karena hal tersebutlah Mbak Ani dan Mbak Asri langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk halus. Jadi tidak mengherankan kalau mereka langsung pingsan. Aku mendengar cerita mereka langsung merasa was-was, takut sosok itu kembali hadir. Selanjutnya ini adalah yang dialami kembali oleh Mbak Ani. Selang 2 hari setelah pingsan tersebut, sosok Mbak Kun tersebut kembali meneror, seakan tidak puas dengan kejadian sebelumnya.
Aku ingat waktu itu jam 12:30 pagi. Kita semua sudah tertidur, pulas di kamar masing-masing. Saat tidur aku merasa samar-samar mendengar suara teriakan. Entah suara itu dari mimpi atau nyata, namun akhirnya buat aku terbangun dari tidur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari arah luar. Aku pun langsung bangkit dan membuka pintu. Aku langsung terfokus ke arah sumber suara yang berasal dari kamar Mbak Ani. Aku lihat Bu Yati dan Mbak Asri ikut keluar dari kamarnya. Saat kita sampai di depan pintu kamarnya Mbak Ani, suara teriakannya sudah reda. Makin paniklah kita bertiga saat itu. Aku coba menggedor-gedor pintu kamarnya, tapi nggak ada respon dari arah dalam. Dan juga pintunya terkunci. Untungnya Bu Yati menyimpan kunci cadangan semua kamar di mes. Beliau pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah berhasil dibuka, Mbak Ani terlihat sudah pingsan. Kita bertiga coba untuk menyadarkannya, menepuk wajahnya, mengoleskan dengan minyak kayu putih di hidungnya, dan tak lama Mbak Ani berhasil sadar. Tapi dia langsung menangis sejadi-jadinya. Kita tidak berani menanyakan apa yang terjadi saat itu. Bu Yati langsung membawa Mbak Ani ke kamarnya karena dia terlihat sangat pucat. Melihat kondisi Mbak Ani seperti itu membuat aku pun ikut merasa takut untuk tidur sendiri. Kalian semua tidur di kamar saya, ya sekarang, jangan ada yang sendiri, ucap Bu Yati. Akhirnya malam itu kita semua tidur, bertumpuk di kamar Bu Yati. Perasaan aku yang sensitif pun entah kenapa, merasa seperti ada yang mengawasi kita dari arah luar kamar malam itu. Esok paginya kita terbangun untuk siap-siap pergi bekerja, tapi Mbak Ani masih terlihat pucat. Ternyata Mbak Ani sakit, entah karena apa dan kenapa tiba-tiba. Tapi feeling aku mengatakan kalau kejadian tadi malam yang jadi penyebabnya. Di saat seperti inilah kekeluargaan kita diuji. Siapa yang mau menemani Mbak Ani yang sakit? Karena tidak mungkin dia sendirian di mes dengan kondisi seperti ini. Walaupun Mbak Ani berkata tidak apa-apa sendiri saja, tapi tetap hati kecil kita semua nggak bisa membiarkan. Saya aja yang nemenin Ani, kalian berangkat kerja aja ya, ucap Bu Yati tiba-tiba. Satu permasalahan sudah selesai. Kita berdua bisa berangkat kerja dengan tenang kalau begini. Jujur aja, selama bekerja, di pikiran aku selalu mengarah ke pertanyaan tentang apa yang dialami oleh Mbak Ani. Entah kenapa aku ngerasa penasaran banget. Bahkan saat sudah pulang pun aku langsung terburu-buru agar cepat sampai mes. Sehabis maghrib kita berkumpul lagi di dapur. Sembari makan, kita mendengarkan cerita Mbak Ani tentang kejadian semalam. Dengan kondisi lemas, dia memaksakan diri untuk bercerita. Aku mimpi sedang di kamar sendiri, lagi duduk diam di atas kasur. Tiba-tiba pas aku lihat ke kiri pojok kamar, aku lihat ada cewek lagi berdiri ngeliatin aku. Awalnya itu muka dia biasa, tapi apa? Tanya Bu Yati. Tapi lama-lama berubah, jadi hancur Bu mukanya. Terus aku ngerasa nafas aku susah, seperti sesak gitu Bu. Di situ aku kebangun, tapi belum buka mata, masih berusaha nafas. Dan pas aku buka mata, ada cewek lagi duduk di dada aku Bu. Dia langsung nengok ke arah aku dan wajahnya persis sama yang aku lihat di mimpi Bu. Di situ aku langsung teriak dan tiba-tiba gelap. Cerita Mbak Ani. Aku yang mendengar ceritanya lagi-lagi cuma bisa terdiam, merinding seluruh badan dan mulai sedikit parno, takut ikut mengalami hal yang dialami oleh Mbak Ani. Bu Yati langsung mencoba menenangkan Mbak Ani yang menangis. Teror selanjutnya yaitu 3 hari kemudian, Mbak Asri. Saat dia sedang menonton TV di kamarnya, dia sengaja membuka pintunya karena merasa panas malam itu. Di saat yang sedang asik menonton, tiba-tiba dia merasa ada aroma busuk dari arah luar. Tapi Mbak Asri masih mencoba berpikir positif. Dia tetap melanjutkan menonton TV dan tidak mempedulikan bau tersebut. Tak lama pandangan Mbak Asri teralih ke arah luar kamarnya. Ada sosok yang sama yang diceritakan oleh Mbak Ani lewat, melayang di depan pintu kamarnya. Mbak Asri hanya bisa diam terpaku. Dia mengalami hal yang sama seperti aku saat itu.
yaitu seperti terkunci seluruh badannya. Setelah sosok itu pergi, tiba-tiba langsung keluar dan menuju ke arah kamar Bu Yati. Bu Yati paham, beliau langsung memanggil aku ke kamarnya. Aku pun penasaran karena tiba-tiba dipanggil. Lalu dijelaskan oleh Mbak Asri apa yang dia lihat tadi. Aku pun langsung terdiam. Lagi-lagi kita kembali berkumpul di kamarnya Bu Yati. Capek sih, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kejadian selanjutnya, ini bermula secara tiba-tiba, dan kita pun tidak menyangka akan seperti ini. Kita pulang dari pabrik itu sekitar pukul 5. Ya karena jaraknya dekat, kami pun hanya berjalan kaki saja saat pulang ke mes. Biasanya kita pulang secara bebarengan, tapi sore itu tidak. Mbak Asri ada keperluan di kota, sehingga kita hanya pulang bertiga aja menuju mes. Dari sore sampai habis Isya, tidak ada yang aneh. Perasaan aku masih biasa saja. Selepas Isya setelah sholat, aku baru ingat kalau sabun dan pasta gigi aku sudah habis. Jadi aku putuskan untuk meminta dibelikan oleh Mbak Asri yang kebetulan sedang ke kota. Aku SMS dia sesuai pesanan, tapi tidak dibalas. Ya sudah, aku diamkan saja. Pikir aku mungkin dia nggak ada pulsa mungkin. Sampai jam 10 malam, belum ada balasan juga dari Mbak Asri. Dan juga aku belum dengar sama sekali ada yang datang. Di mes ini, kalau ada yang datang atau pergi pasti terdengar dari dalam kamar. Tapi aku saat itu belum juga dengar. Mulai timbullah jiwa khawatir aku dan coba telepon ke nomornya. Halo Mbak. Halo, kenapa Mbak? Ucap Asri. Kamu di mana? Udah jam segini loh, aku titip udah dibelikan. Udah Mbak, aku gak ada pulsa buat bales. Aku lagi jalan ngantar anak kecil ini, jawab Mbak Asri. Anak kecil, siapa lo Mbak? Tanya aku penasaran. Tiba-tiba telepon mati. Entah kenapa tiba-tiba teleponnya terputus. Aku coba telepon lagi karena penasaran dengan anak kecil itu. Tapi gak diangkat oleh Mbak Asri. Ya sudahlah, aku tunggu aja sampai dia pulang sembari menonton film. Gangguan di sini tidak setiap hari, hanya terkadang-kadang saja. Antara 3 sampai seminggu, pasti ada satu kali gangguan. Karena terlalu lama menunggu Mbak Asri, tak terasa ternyata aku ketiduran. Aku terbangun saat azan subuh karena alarm berbunyi dan langsung teringat dengan Mbak Asri. Aku lihat HP dan tidak ada SMS ataupun telepon dari dia. Karena penasaran aku beranjak menuju kamarnya. Terlihat pintunya masih menutup dan juga lampunya mati. Mbak, aku mau ambil pesananku Mbak, ucap aku. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan sampai 3 kali, tetap tidak ada suara. Penasaran aku makin menjadi saat itu dan langsung menuju kamar Bu Yati untuk mengambil kunci cadangan kamar Mbak Asri. Bu, aku minta kunci kamar Mbak Asri dong. Tak lama Bu Yati keluar dari kamarnya dan menanyakan untuk apa meminta kunci kamar Mbak Asri. Aku titip semalam sama dia dan mau aku ambil, tapi diketuk kamarnya nggak ada suaranya Bu. Akhirnya bersama Bu Yati, aku menuju kamar Mbak Asri. Tapi setelah pintunya terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamarnya, kosong. Bu Yati pun langsung mencoba menelpon ke nomor teleponnya dan tidak bisa dihubungi. Kamu semalam telepon dia? Tanya Bu Yati. Iya Bu. Apa katanya? Kata dia sih semalam lagi ngantar anak kecil dulu, tapi aku nggak tahu siapa anak kecil itu. Nggak tahu. Karena nggak dijawab atau dimatikan teleponnya? Nggak dijawab Bu, terus dimatiin sama dia tiba-tiba. Nggak beres ini, ucap Bu Yati tiba-tiba. Hah? Nggak beres gimana Bu? Bu Yati kembali ke kamarnya tanpa menjawab pertanyaan aku. Aku nggak tahu apa yang mau dilakukan sama Bu Yati karena beliau menyuruh aku untuk berangkat kerja. Dan sementara dia tetap di mes. Ya, aku nurut aja saat itu. Selama bekerja pun aku jadi kepikiran oleh keadaan Mbak Asri. Kemana dia sebenarnya? Pertama, kalau pulang kampung pasti dia akan bilang ke kita. Kedua, dia tipe yang gak pernah aneh-aneh orangnya. Pertanyaan-pertanyaan itu pun terus berdengung di pikiran aku. Makin lama perasaan aku makin gak enak. Entah kenapa feeling aku mengatakan seperti ada sesuatu yang terjadi dengan Mbak Asri.
Setibanya jam pulang, aku pun langsung buru-buru menuju mes bersama dengan Mbak Ani. Dia juga belum tahu dengan keadaan Mbak Asri. Seperti kebingungan karena aku ajak cepat-cepat sampai mes. Sesampainya di mes, aku langsung menuju kamar Bu Yati. "Bu, gimana Mbak Asri? Udah pulang?" "Ganti baju dulu sana, nanti habis maghrib saya ceritakan." Makin lama deh rasa penasaran aku. Saat kumpul di dapur, Bu Yati pun bercerita kenapa dia tidak pergi kerja dan tetap di mes. Mbak Ani yang bingung pun bertanya ada apa sebenarnya. "Asri diculik," ucap Bu Yati tiba-tiba. Kagetlah aku dan Mbak Ani dengar ucapan Bu Yati. "Maksud ibu diculik gimana? Sama siapa?" "Tadi siang saya meminta teman untuk melihat keberadaan Asri dan dia ada di dunia lain." "Dunia lain? Maksud ibu?" Aku di sini jujur belum paham dengan maksud beliau. "Mbak Asri diculik oleh makhluk halus," ucap Bu Yati. Aku pun langsung terdiam. Emang bisa makhluk halus nyulik kita? Gimana cara mereka nyuliknya? Pertanyaan itu terus membayang pikiran aku saat itu. Ini saya sedang meminta bantuan teman buat selamatkan Asri. Kalian bantu doa saja ya, ucap Bu Yati. Walau aku gak paham dengan apa yang terjadi, tapi aku tetap bantu doa agar Mbak Asri selamat. Nanti jam 10 kamu ikut saya ya. Ani, tunggu di sini aja, jaga mes, ucap Bu Yati. "Ah Bu, saya mau ikut, gak berani sendirian di sini," balas Mbak Ani. "Iyalah, siapa yang berani sendirian di mes malam-malam?" Akhirnya Bu Yati pun setuju dengan terpaksa. Jam 10 tiba, kita langsung berangkat sama-sama menuju tempat yang aku pun gak tahu ada di mana. Aku tanya Bu Yati pun beliau tidak mau beritahu. Cukup ikutin aja katanya. Di sini kalau malam angkutan umum sudah tidak ada sama sekali, jadi kita bertiga naik ojek masing-masing. Sepanjang jalan aku penasaran tempat apa yang akan kita tuju. Apakah akan menyeramkan? Apalagi ini berhubungan dengan makhluk tak kasat mata, bisa berbahaya kalau ada apa-apa. Akhirnya sampailah kita di sebuah tempat yang serem dan gelap. Banyak ilalang dan terlihat seperti tanah kosong yang luas. Bahkan tukang ojek pun penasaran, mau apa kita cewek-cewek bertiga di tempat kayak gini. "Bu, ini benar tempatnya?" tanya aku yang penasaran. "Iya," kata teman saya di sini, "dan agak ke dalam lagi kita bisa temui Asri," jawab Bu Yati. Aku mendengar jawaban Bu Yati cuma bisa diam. Serem loh ini tempatnya. Udah begitu gelap banget dan jauh dari permukiman warga. Jalan raya aja nggak kelihatan. "Ayo baca doa yang kuat," ucap Bu Yati. Bermodalkan senter, kita bertiga menembus ilalang yang tinggi. Di sini selain makhluk halus, ular juga aku takut. Tiba-tiba lompat. Selesailah kita bertiga. Bu Yati di depan, Mbak Ani di tengah, dan aku di belakang. Apes emang. Pelan-pelan kita menyusuri ilalang. Lihat kanan dan kiri, takut ada apa-apa. "Masih jauh Bu?" tanya aku yang udah mulai merinding. Dan gak dijawab oleh beliau. Baiklah. Jujur aku gak begitu paham dengan dunia gaib. Tapi entah kenapa aku merasa hawa dingin saat itu berbeda banget. Ada angin juga, tapi aneh. Terkadang anginnya kencang dan kadang pelan, tapi menusuk ke tulang rasanya. Kesannya malam itu seperti ada yang menyambut kedatangan kita bertiga. Jujur aku benar-benar merinding saat itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan ada yang bengong ya, baca-baca terus dalam hati, ucap Bu Yati tiba-tiba. Aku pun menuruti perintah Bu Yati. Tapi entah gimana Mbak Ani, dia ikutin atau enggak. Tiba-tiba Mbak Ani teriak keras banget sampai kita kaget. Aku yang di belakang, dia pun langsung menepuk punggungnya. "Mbak, kenapa sih? Ngagetin aja," ucap aku yang kesel. Mbak Ani tidak menjawab, namun dia menutupi wajah dengan kedua tangannya dan mulai menangis. "Ani, jangan dibahas di sini. Terus tutupi muka kamu pakai tangan. Saya tahu apa yang kamu lihat. Kuatin terus bacaannya," ucap Bu Yati. Aku yang di belakang cuma bisa diam, penasaran dengan apa yang dilihat oleh Mbak Ani. "Bu, lihat apaan sih?" tanya aku. Ya bodohnya aku bertanya seperti itu kenapa? Karena aku langsung diomelin oleh Bu Yati. Sumpah ini jalan masuk ke dalamnya jauh banget. Aku udah gak tahan. Selama 5 menitan kita bertiga diam, sunyi banget saat itu.
Aku yang sensitif mulai merasakan ada yang janggal dari kanan dan kiri kita bertiga. Aku nggak tahu pasti itu apa, tapi sekilas aku lihat ada bayangan hitam, pekat dan juga besar di sebelah kanan. Sosok itu seperti berjalan mengiringi kita bertiga. Makin lama aku merasa nggak nyaman. Bu, panggil aku ke Bu Yati. Iya saya tahu, diamkan saja, jawab Bu Yati. Hanya itu, ada lagi. Kaki kanan aku makin lama terasa berat, rasanya seperti ada yang menarik dari belakang. Aku masih diam saja saat itu, tapi makin lama makin berat dan buat aku penasaran, ada apa dengan kaki aku ini. Aku pun menoleh ke arah kaki kanan aku. Dan, astagfirullah, aku teriak sekeras mungkin. Bu Yati dan Mbak Ani pun langsung menoleh ke arah aku. Kenapa kamu? Tanya Bu Yati. Aku nggak jawab, aku cuma bisa meremin mata aja saat itu. Pantas saja kaki aku terasa berat banget. Saat aku lihat ternyata ada sesosok anak kecil dengan wajah yang pucat dan matanya yang merah sedang memeluk kaki tangan aku. Aku istighfar terus menerus saat itu. Dada aku pun mulai terasa sesak. Bu, tolong itu, ada anak kecil di kaki saya bu, ucap aku dengan nada ketakutan. Udah diamkan aja, nanti juga pergi sendiri. Aku udah merinding terus di bawaannya. Asri, Asri, panggil Bu Yati. Akhirnya ketemu, ingin tahu di mana. Aku udah ngebayangin dia ada di rumah ataupun apalah gitu. Ternyata Mbak Asri ada di tengah-tengah ilalang. Saat dipanggil pun dia tidak menjawab. Lebih tepatnya seperti tidak sadar kalau dipanggil oleh Bu Yati. Asri, panggil Bu Yati sembari menepuk badannya. Barulah saat itu Mbak Asri tersadar. Loh kok kalian ada di sini? Tanya Mbak Asri. Udah nanti aja, sekarang kita pulang. Loh, ini aku di mana? Kok gelap? Kenapa banyak ilalang di sini? Ucap Mbak Asri yang kebingungan. Bu Yati tidak menjawab. Beliau langsung menarik Mbak Asri dan kita semua untuk keluar dari daerah tersebut. Sepanjang perjalanan pulang pun Mbak Asri terus bertanya, ada apa dan kenapa dia bisa ada di sana. Oh ya, saat kita berhasil menemukan Mbak Asri dalam perjalanan di antara semak, tiba-tiba angin besar, kencang. Kesannya seperti ada yang marah dan tidak terima kita berhasil menemukan Mbak Asri. Syukurlah kita semua selamat dan berhasil kembali ke mes. Kita naik apa? Naik ojek yang sebelumnya. Bu Yati menyimpan nomor tukang ojek itu ternyata. Sesampainya di mes, Bu Yati langsung menyuruh Mbak Asri untuk cuci muka dan bersih-bersih badannya. Sementara kita di kamar Bu Yati seperti dibersihkan juga dengan doa-doa oleh beliau. Ternyata malam itu juga Bu Yati langsung menyuruh Mbak Asri untuk langsung tidur. Kesal, padahal aku udah penasaran dengan apa yang terjadi oleh Mbak Asri. Lagi dan lagi aku harus terus kepikiran dengan kejadian itu selama bekerja. Jujur aja buat jadi tidak fokus. Jam 9:20 kita semua sekarang sudah kumpul di dapur seperti biasa. Saatnya momen kebenaran akan diungkap oleh Bu Yati. Sumpah aku sangat antusias banget saat itu. Begitupun dengan Mbak Ani yang terus meminta Bu Yati untuk cerita. Akhirnya Bu Yati membuka pembicaraan. Kamu gimana ceritanya bisa di sana, Sri? Nggak tahu aku juga Bu, aku aja bingung. Awalnya kamu di mana emangnya? Di kota Bu, beli keperluan. Terus aku ketemu anak kecil sendiri Bu di pinggir jalan, lagi nangis. Awalnya aku lewatin aja, nggak aku peduliin. Tiba-tiba dia panggil aku. Kak, gitu. Aku nengok ke dia. Bentuk anak kecilnya gimana? Ya layaknya anak kecil biasa Bu, cuma bedanya tangan dia dingin banget pas aku pegang. Terus dia ngomong apa? Dia nyari ibunya. Aku tanya dia rumahnya di mana dan apal nggak jalannya. Kata dia apal, tapi nggak berani jalan sendiri. Ya udah aku antar aja dia ke rumahnya. Mbak, pas aku telepon kenapa dimatiin? Tanya aku. Aku nggak matiin, tiba-tiba HP-nya udah nggak ada sinyalnya. Kamu sampai rumahnya? Gimana bentuk rumahnya? Tanya Bu Yati. Nah iya, rumahnya itu gede banget Bu, gedongan. Terus disambut ibunya pakai baju jadul gitu. Untung kamu selamat Sri. Untung ada teman saya yang mau bantu, ujar Bu Yati. Kenapa emangnya Bu? Tanya Sri dengan polosnya.
Mau tahu kamu kenapa saat itu? Siapa yang dibawa kamu? Tanya Bu Yati. Kenapa, Bu? Tanya Asri yang mulai penasaran. Begitupun aku dan Mbak Ani langsung memposisikan badan mendekat ke Bu Yati. Kamu tahu Wewe Gombel? Tanya Bu Yati. Iya, Bu. Nah, itu yang culik kamu, makhluk itu, jawab Bu Yati. Aku mendengar penjelasan Bu Yati pun langsung merinding bukan main. Kamu ngerasa udah berapa lama di rumah itu? Tanya Bu Yati. Belum lama, Bu. Itu saya lagi duduk baru 5 menit dan tiba-tiba dengar suara ada yang manggil. Terus nggak tahu gimana tiba-tiba berubah tempatnya, jawab Mbak Asri. Kamu tahu, udah hampir 24 jam kamu hilang nggak pulang, Sri. Tanya teman kamu 2 ini, kalau nggak percaya. Aku dan Mbak Ani cuma bisa menganggukkan kepala aja. Ekspresi Mbak Asri pun langsung berubah saat itu. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Makanya lain kali kalau mau kemana-mana berdoa. Dan kalau maghrib stay dulu di suatu tempat. Jangan berkeliaran, ucap Bu Yati. Ya syukurlah, yang penting Mbak Asri selamat dan bisa ditemukan. Itulah cerita dari hilangnya Mbak Asri. Silahkan ambil hikmahnya dan pelajarannya ya. Kita hidup di dunia yang tidak hanya kita sendiri, tapi ada dunia lain yang juga ciptaan Tuhan. Sopan di tempat baru dan selalu permisi karena kita tidak tahu ada apa di tempat tersebut. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.